warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Aprilia Chandra, NPM 20100134111211, Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas IPA PGSD 1E. TK. Di sini saya akan menjelaskan proses siklus nitrogen. Sebelum saya menjelaskan siklus nitrogen, kita harus tahu dulu pengertian dari siklus atau daur nitrogen. Apa itu siklus atau daur nitrogen? Jadi, siklus atau daur nitrogen adalah suatu proses perubahan senyawa yang mengandung unsur nitrogen yang kemudian berubah menjadi sebentuk macam bentuk kimiawi lain. Nah, siklus nitrogen ini nantinya akan mengubah nitrogen dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sebagian besar proses perubahan ini dilakukan oleh mikroorganisme. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari siklus atau daur nitrogen tadi, kita masuk ke bagaimana siklus dari nitrogen ini. Nah, siklus dari nitrogen ini melalui 4 proses. Proses pertama yaitu proses fiksasi nitrogen. Apa itu fiksasi nitrogen? Fiksasi nitrogen adalah perubahan nitrogen dari atmosfer menjadi amonia. Yang berperan di dalam proses ini adalah bakteri pada akar tanaman polong-polongan melalui fiksasi biologi. Bakteri tersebut antara lain yaitu Rhizobium. Dan penggunaan enzim nitrogenase cyanobacteria dilibatkan untuk mengubah gas nitrogen menjadi amonia. Proses fiksasi juga dapat terjadi secara kimiawi. Pengikatan nitrogen secara kimiawi juga dikenal sebagai proses pengikatan elektrokimia yang dibantu oleh energi dari halilintar. Energi listrik yang terjadi akibat adanya halilintar akan menyebabkan gas nitrogen dan gas oksigen yang terdapat di atmosfer udara membentuk senyawa nitrogen dioksida atau NO2. Bakteri yang disertai dengan hujan kemudian akan bereaksi dengan gas nitrogen dioksida sehingga membentuk asam nitrat. Sebab NO3 kemudian diserap oleh akar tumbuhan, terdenitrifikasi dan mengalami pengendakan. Setelah proses fiksasi, lanjut ke proses selanjutnya yaitu proses nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses oksidasi biologis amonia dengan oksigen menjadi amonium. Kemudian nitrit dan diikuti oleh proses oksidasi nitrit menjadi nitrat. Degradasi amonia yang menjadi nitrit dikenal dengan nitrifikasi. Proses tersebut merupakan hal penting dalam siklus unsur hara tanah. Prosesnya dilakukan oleh bakteri autotrof dan bakteri amonia pengoksidasi seperti proteobakteria dan gamma proteobakteria dan bakteri amonia oksidasi dari genera Nitrosomonas serta Nitrosococcus. Proses yang ketiga yaitu asimilasi. Proses asimilasi ini yaitu proses pembentukan senyawa nitrogen Yang ketiga yaitu proses asimilasi. Proses asimilasi ini yaitu proses pembentukan senyawa nitrogen organik. Misalnya asam amino dari senyawa nitrogen anorganik. Setelah proses nitrifikasi oleh bakteri, tanaman akan menyerap nitrogen dalam wujud nitrat. Kemudian gradien proton transporter nitrat akan menyerap dan kemudian diteruskan oleh silen dari akar ke tunas. Pada tunas, reduksi nitrogen dilakukan dalam 2 langkah. Langkah pertama yaitu nitrogen akan direduksi menjadi nitrit oleh reduktase nitrat dalam sitosol. Langkah kedua, nitrit dalam kloroplas akan direduksi oleh reduktase nitrit menjadi amonia. Lalu, tahapan siklus nitrogen di mana sisa-sisa tanaman serta limbah terurai oleh organisme. Kemudian, menghasilkan amonia disebut amonikasi. Mikroorganisme dalam tanah akan mengurai bahan organik yang mati untuk dijadikan energi dan menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk sampingan. Amonia dalam tanah akan bertahan dalam bentuk ion amonium. Jadi sekarang kita masuk proses yang terakhir, proses yang keempat yaitu proses denitrifikasi. Proses denitrifikasi yaitu proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen inert dalam siklus nitrogen denitrifikasi dilakukan oleh bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium pada kondisi anaerobik. Selama proses respirasi, bakteri akan menggunakan nitrat
sebagai akseptor elektron. Bakteri yang mampu bertahan pada kondisi aerobik ini yaitu bakteri jenis anaerob fakultatif. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan tentang proses siklus nitrogen ini.